Amin. Silakan duduk. Saudaraku dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Bersama Yesus selalu dahsyat. Amin. Walaupun dalam kehidupan kita ada persoalan, tapi Allah kita adalah Allah yang tetap dahsyat. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan kita landasi dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu iman Kristen yang bertumbuh. Sebagaimana kehidupan kita Bapak Ibu pasti mengalami namanya proses dan waktu. Menjadi dewasa tidak terjadi secara otomatis, tapi perlu proses. Nah, proses tersebut mungkin kita harus melewati berbagai tahap. Next, sama seperti seorang anak. Untuk mencapai dewasa maka ia harus melewati masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, hingga masa menjadi orang tua. Kita boleh berpuluh tahun menjadi orang percaya Bapak Ibu, tetapi tidak menjamin bahwa kita telah menjadi dewasa secara rohani dalam Kristus. Kalau di dalam ilmu tanaman, kita mengenal namanya pohon bonsai. Next. Pohon bonsai itu adalah semacam pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun usianya, namun tetap saja kerdil Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dibentuk, karena memang dikondisikan secara demikian supaya pohonnya menjadi pohon yang menarik untuk diperjualbelikan. Tetapi kehidupan bonsai ini tidaklah sama harus dengan rohani kita. Rohani kita tidak boleh bonsai. Rohani kita tidak boleh menjadi seperti pohon bonsai yang hanya kerdil, sedangkan usia kekristenan kita dan usia kita semakin maju, tapi kerohanian kita malah semakin kerdil. Nah, oleh karena itu pada saat hari ini kita belajar bagaimana sesungguhnya jika kerohanian kita itu hendak bertumbuh. Yang pertama Bapak Ibu, supaya kerohanian kita akan bertumbuh yaitu perlu yang namanya komitmen. Ada sesuatu komitmen untuk kita bisa bertumbuh. Komitmen bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi komitmen itu harus sengaja dilakukan. Komitmen harus punya tekad untuk dipraktekkan. Kita jangan berpikir kalau kita setiap minggu datang ke gereja, tiap-tiap minggu tertib memberikan persembahan, setiap bulan tertib memberikan perpuluhan, itu adalah satu cukup modal bagi kita untuk bertumbuh. Bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup orang percaya bukan hanya saja mendengar firman, tetapi dikatakan harus taat, mempraktekkan apa yang sudah didengar. Kita tidak jarang menemukan orang-orang yang sudah mengerti pengetahuan firman Tuhan, mengerti pengetahuan Alkitab, tetapi hidupnya istilah kata masih tetap berantakan. Berapa banyak orang kalau disuruh ikut SPY, dia ngomong, alah percuma lah ikut SPY. Tubuh sudah ikut SP tapi hidupnya enggak berubah. Malah bisa lebih parah daripada sebelum ikut SP. Bapak Ibu sekalian, itu bukan dijadikan standar bagi kita, bukan jadi contoh bagi kita untuk kita tidak mau maju. Ya karena itu memang tergantung dari setiap orang-orang punya komitmen enggak untuk bertumbuh. Mau ada kemauan enggak untuk bertumbuh. Banyak orang yang sudah tahu firman Tuhan, banyak tahu Alkitab tapi hidupnya masih berantakan. Masih tetap gosip berlangsung. Masih suka tetap mengomong kotor terus diucapkan. Bahkan dikatakan masih ada selalu dendam di dalam hatinya. Tidak pernah ada pengampunan. Tadi pagi saya mendengar kesaksian ada seorang ibu di Solo. Bapak Ibu, dia mengalami sakit yang luar biasa. Ternyata setelah diselidiki, ibu ini mengalami kepahitan hati karena suaminya kecantol dengan seorang perempuan lain. Tapi setelah beberapa lama suaminya ini kembali. Pada saat kembali Bapak Ibu, ibu ini tidak mau memaafkan. Ibu itu tidak mau melepaskan pengampunan. Sampai anaknya ngomong, mama minta tolonglah ma, lepaskan pengampunan untuk papa.
Kami sayang sama mama, kami juga sayang sama papa. Bagaimanapun dia tetap papa kami. Dia ngomong tidak, nggak bisa terlalu sakit rasanya bagaimana waktu saya ditinggalkan oleh suami. Bapak ibu tidak mau melepaskan pengampunan. Dia tahan secara luar biasa. Dan ibu ini mengalami kepahitan hati yang luar biasa. Sampai hari ini sakitnya bapak ibu sudah mati separuh. Sudah maaf kata sampai pipis pun sudah di atas kasur. Tidak bisa melakukan apa-apa hanya untuk tidak mau melepaskan pengampunan saja. Padahal bapak ibu itu bukan orang awam tapi orang Kristen. Orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah mengerti Alkitab. Nah bapak ibu kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa ucapan-ucapan tadi mengatakan sudah ikut SPY, sudah ke gereja. Tapi hidupnya tetap terus ada di dalam satu hal yang lama. Kenapa bapak ibu? Karena tidak punya komitmen untuk mau bertumbuh. Seorang misionaris yang pernah melayani di Indonesia dan sekarang pun masih tetap melayani mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Amerika Bapak Ibu yang bernama Dr. John Campbell pernah mengatakan gini, orang Kristen tidak diminta Tuhan menjadi salesman. Orang Kristen tidak diminta Tuhan untuk menjadi salesman tetapi diminta menjadi free sample. Menjadi contoh yang gratis artinya Bapak Ibu dalam teori ekonomi artinya free sample itu ada suatu produk yang pasti mutunya bagus ya dan memang harus bagus supaya apa menjadi contoh kalau barang itu bagus, kalau produk itu bagus maka produk itu pasti banyak yang bakal beli. Nah itu free sample. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu banyak sekali free sample yang pada mulanya baik namun kalau sudah menuju ke produknya ternyata kualitasnya jelek. Contohnya ya. Kita nggak jarang menemukan para pedagang yang menjual mangga ataupun menjual salak ya, yang memberikan contoh mangganya yang manis pada saat dicicipin atau salaknya yang manis. Sehingga pada satu saat ternyata pada saat beli sekarung rasanya asam semua. Pernah ya dengar seorang ibu, seorang bapak waktu pulang dari pelayanan. Dia beli jeruk karena ingin memberikan hadiah oleh-oleh untuk istrinya. Pada saat dia membeli jeruk ternyata rasanya manis dia beli 2 kilo. Bapak Ibu setelah pulang ternyata buah jeruknya itu asam semua. Kemudian dia balik karena memang jaraknya dekat dia ngomong Pak ini gimana sih Pak tadi kok rasanya manis saya beli 2 kilo kok rasanya asam. Dia ngomong gitu Bapak beli 2 kilo aja asam semua kok marah-marah. Saya beli jeruk 2 kintal semua asam gak marah-marah. Ya, ternyata asam ya buah jeruknya dibeli ternyata asam semua. Ada juga orang jual salak begitu dikatakan, aduh Bu, buah salaknya udah asam seupil-upil kok mahal. Sampai akhirnya orang jual salak kesel, daripada upil sampai sesalak-salak, lebih baik salak seupil-upil katanya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini ada satu joke yang mengatakan bahwa barang dalam setiap kehidupan kita kayak begitu. Pada permulaan kita mengenal seseorang di gereja, di persekutuan doa baik. Ya, baik sekali pada awalnya. Kelihatannya sangat rohani, kelihatannya sangat suci. Namun setelah lama-lama bergaul, setelah lama-lama kenal Bapak Ibu akhirnya keluarlah belangnya. Jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa semua teori baik melalui firman Tuhan, baik melalui seminar-seminar yang ada Bapak Ibu semuanya baik. Tetapi jikalau tidak ada komitmen untuk bertumbuh maka kita sama saja seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi Bapak Ibu untuk menemukan sesuatu pertumbuhan iman dikatakan perlu adanya komitmen. Itu yang pertama. Nah setelah ada komitmen Bapak Ibu ada hal yang kedua yang harus dilakukan itu perlu adanya pembaharuan hidup yang nyata. Berhubung manusia sudah berdosa maka Bapak Ibu akar manusia lama kita tetap saja kadangkala masih suka timbul dalam hidup kita. Apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan pribadi kita, maka kadang kita sudah lupa ataupun kita sebagai orang percaya kadang bisa lupa diri. Itu sebabnya kita lihat sering Bapak Ibu saudara dalam Kristus pun kadang-kadang rela dikorbankan. Kadang-kadang kita pun rela dikorbankan. Nah hal-hal yang semacam gini Bapak Ibu bisa menjadi batu sandungan untuk orang luar untuk masuk ke dalam satu gereja. Kita perlu ingat bahwa terlalu sering orang percaya sendiri menjadi penghalang utama bagi orang-orang yang baru menjadi percaya, bukan orang luar. Kenapa? Karena seorang tersebut Bapak Ibu tidak ada pembaruan dalam hidupnya. Tidak pernah membiarkan diri diperbarui oleh firman Tuhan. Tak kala semua lancar mereka mengatakan puji Tuhan.
Namun jika kesulitan datang, mereka melupakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka melakukan hal-hal yang seperti orang luar lakukan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Membuat orang akhirnya apa? Menjadi kecewa. Kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen begitu? Kok sudah orang gereja begitu? Kok sudah pelayanan begitu? Kenapa? Karena kita tidak menjadi free sample. Karena apa? Kita tidak mempunyai satu kerinduan untuk kita boleh diperbaharui. Menjadikan satu perubahan hidup yang luar biasa. Nah, jika hari ini kita rindu menjadi orang percaya dewasa, maka dikatakan Bapak Ibu, kekristenan kita harus didemonstrasikan. Kekristenan kita harus diwujud nyatakan. Orang Bapak Ibu tidak terpeduli dengan keaktifan kita. Orang tidak peduli dengan persekutuan Bapak Ibu di gereja. Kayak apa aktifnya pun Bapak Ibu di gereja, orang tidak akan peduli. Tapi orang akan lihat, yang paling penting adalah bagaimana karakter kita. Bagaimana pribadi kita, bagaimana integritas kita yang nyata, bagaimana kelakuan perbuatan kita yang nyata, itu yang diperhatikan orang. Dan itu akan menjadikan orang mengalami satu perubahan karena dari sikap kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana jika kerohanian kita hendak bertumbuh? Yang ketiga, perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Rick Warren, itu adalah seorang pendeta senior Saddleback, Bapak Ibu pernah mengatakan, adalah sesuatu kekeliruan jika orang-orang berpikir bahwa kerohanian seseorang akan bertumbuh melalui studi Alkitab. Mungkin kita agak tercengang dengan perkataan ini ya. Adalah suatu kekeliruan jika orang-orang berpikir bahwa kerohanian seseorang akan bertumbuh melalui studi Alkitab. Tetapi Bapak Ibu kalau kita lebih teliti lagi, sebenarnya memang betul. Kenapa? Kehidupan orang percaya, pertumbuhan rohani orang percaya bukan hanya membaca Alkitab saja, tetapi dikatakan perlu mengalami Tuhan. Perlu menghidupi firman Tuhan secara nyata. Perlu menghidupi firman Tuhan untuk mengalami apa? Mengalami Tuhan secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori yang dibaca, ya, bukan hanya sekedar firman Tuhan dibaca, tapi dihidupi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Tidak dapat secara instan Bapak Ibu, tetapi perlu yang namanya ada proses. Nah, di dalam kita mengalami Tuhan, di dalam kita belajar mengalami Tuhan secara pribadi, memang kadangkala Tuhan adakan, Tuhan alami, Tuhan berikan izin bagi kita untuk mengalami kesulitan-kesulitan. Ada penderitaan-penderitaan, ada tekanan-tekanan. Kenapa? Supaya kita betul-betul merasakan ataupun kita betul-betul mengalami kasih setia Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, Musa. Waktu usia 40 tahun dia ada di istana Firaun. Pada saat usia 40 dari awal dia lahir sampai usia 40 Bapak Ibu, dia dilatih ketentaraan yang luar biasa. Dia menjadi seorang tentara yang hebat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, menurut pikiran dia bahwa dia itu orang yang sudah terlatih. Bahwa dia adalah orang yang memiliki segalanya di istana. Maka pada satu saat dia melihat ada seorang tentara Israel berusaha dibunuh oleh orang-orang Mesir, maka dia Bapak Ibu bertekad untuk membebaskan bangsanya yang sedang disiksa oleh salah seorang prajurit Mesir itu. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata perbuatannya terbongkar Bapak Ibu, sehingga ia terpaksa harus melarikan diri. Dia pergi, dia lepaskan seluruh atribut kemesirannya Bapak Ibu, dia pergi, dia mengasingkan diri. Tapi pada saat pengasingan diri itu Bapak Ibu, rupanya disitulah Tuhan memberikan satu pembelajaran. Satu sekolah padang gurun bagi Musa. Di situ dia banyak mengalami Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia diajar oleh Tuhan secara luar biasa. Setelah umur 40 tahun, pada saat dia berumur 40 tahun dia pergi dari Mesir Bapak Ibu. Tapi akhirnya dalam usia 120 tahun. Dia diutus kembali oleh Tuhan. Bayangkan 80 tahun Musa mengalami pembelajaran dari Tuhan sendiri. Selama 80 tahun kemudian dikatakan umur 120 tahun. Musa diutus kembali oleh Tuhan untuk menghadapi Firaun. Untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu, pada saat Musa diutus. Kalau tadi dia merasa bahwa dia dengan segenap keberadaannya. Dia bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah 120 tahun dia diutus oleh Tuhan. Malah Musa mengatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Bahwa merasa dirinya tidak akan ada sesuatu kuasa untuk membebaskan Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena Musa sudah mengalami kasih Tuhan. Walaupun dia penuh dengan segudang ilmu. Walaupun dia penuh dengan segudang keahlian yang Tuhan sudah ajarkan kepada dia. Dia tetap saja merasa rendah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang hebat.
Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudaraku, perlu kita mengalami Tuhan. Perlu kita membaca Alkitab. Perlu kita mengalami penyembahan di dalam kehidupan kita, persekutuan kita dengan orang-orang lain. Tetapi Bapak Ibu, yang dibangun bukan hanya secara otak, tapi juga hati kita Bapak Ibu, sehingga menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Ada hal-hal yang Tuhan adakan dalam setiap kehidupan kita, ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk pertumbuhan otak kita, tetapi ada satu pertumbuhan rohani yang Tuhan izinkan melalui pergumulan-pergumulan itu. Nah, bagaimana dengan iman kita semua Bapak Ibu? Apakah iman kita sudah bertumbuh atau masih sedang bertumbuh, ataukah iman kita tidak bertumbuh? Mungkinkah iman kita dari tahun ke tahun sedikit mengalami kemajuan? Atau kadang statis, bahkan tidak mundur juga nggak maju. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kadang kala kita gagal untuk mengenali hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan kita. Iblis dengan tipu muslihatnya Bapak Ibu, dia terus bekerja menyebarkan ranjau. Dia terus berusaha bekerja untuk menyebarkan jebakan-jebakan guna menghambat pertumbuhan iman kita. Sampai kita terkapar jatuh. Sampai kita bisa lepas dari Tuhan, sampai kita jauh dari Tuhan, dan itulah yang iblis kerjakan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, malam hari ini kita perlu tahu bagaimana mengenali hambatan-hambatan iman dan apa saja hambatan-hambatan iman itu. Yang pertama Bapak Ibu, kadangkala kita tuh suka mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus, sementara kita sering memperhatikan, memusatkan perhatian kita pada penampilan luar saja. Seperti kita hidup di zaman di mana orang-orang lebih memusatkan perhatian pada penampilan luar ketimbang ketulusan hati. Contohnya Bapak Ibu next, contohnya seperti orang ya, ada orang-orang yang suka jual mobil, dia mobil bekas dia perbaharui ya, dia renovasi sedikit demi sedikit ya, dia sulap demikian luar biasa sehingga tampak mengkilap. Tapi Bapak Ibu ternyata setelah dipakai beberapa lama, semua yang buruk itu lama-lama akan muncul. Sesuatu yang buruk lama-lama akan kelihatan, yang tersembunyi akan kelihatan, mulai menumpahkan diri. Dan mungkin kita sebagai pembeli pasti akan merasakan namanya kecewa dengan apa yang kita beli itu. Atau mungkin Bapak Ibu dengan adanya operasi-operasi plastik yang sekarang ini ya, kita rame-rame mendengarkan orang dipercantik secara luar biasa, mementingkan apa yang ada di luar. Pernah mendengarkan satu kesaksian bagaimana seorang istri yang cantik sekali nikah dengan seorang pria yang ganteng luar biasa. Tapi ternyata anak-anaknya lahir semuanya jelek. Tidak sama dengan kedua suami istri ini. Ternyata setelah punya selidik, ternyata ibunya ini pernah operasi plastik Bapak Ibu. Nah ternyata keturunannya tidak sama cantik, sama seperti aslinya. Saya pernah membaca seorang wanita usia 60 tahun, dia memang artis. Bapak Ibu artis Korea, cantiknya luar biasa. Kenapa? Dipermak luar biasa. Berpuluh-puluh kali dia mengalami operasi plastik. Sampai dia usianya sama seperti usia 40 ataupun 30-40. Dan dia mempunyai seorang suami, seorang pengusaha otomotif yang kaya luar biasa dengan usia 28 tahun. Menikah dengan wanita yang memang usia 60 tahun. Tapi dipermak luar biasa, luar dalam Bapak Ibu. Kelihatan seperti wanita yang masih gadis Bapak Ibu. Nah, filosofi dunia Bapak Ibu memang biasanya menurut dunia itu ada kesan pertama. Ya, maka itu ada produk Axe ya, tahu produk Axe parfum Axe. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah itu yang dunia tawarkan, tetapi prinsip itu Bapak Ibu bertentangan dengan Alkitab. Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan bagian luar kita. Tetapi dia tertarik dengan hati kita. Bahkan Tuhan mengutuk mereka yang kehidupan luarnya tanpa rohani. Namun pada hakikatnya kehidupan rohani mereka menjadi kering. Kehidupan rohani mereka gersang. Bahkan dikatakan kehidupan mereka penuh dengan sampah. Pada saat Elia akan memilih seorang raja. Pada saat kakak-kakaknya Daud, Bapak Ibu semuanya berjalan. Mereka orang-orang gagah ganteng luar biasa. Tuhan ngomong sama Imam Eli. Engkau jangan melihat dari paras mukanya. Karena aku memilih orang ya. Pilihan Tuhan itu yaitu Daud. Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Di situ Eli diberikan satu pembelajaran bahwa Bapak Ibu Tuhan lebih melihat hati
daripada melihat apa yang ada di luar. Oleh karena Bapak Ibu, inilah yang bisa menghalangi kehidupan kita. Kita seringkali malas untuk bersekutu, seringkali kita malas untuk menjalin kesatuan, ya, hubungan dengan Tuhan. Lebih enak dengan hal-hal yang di luar, lebih enak dengan hal-hal yang rasanya pelayanan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak merasa bahwa pada saat itu kita sudah mulai lepas daripada Tuhan. Tuhan membutuhkan satu melekat di hadapan Tuhan. Ya, melekat bersama Tuhan, membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, hambatan-hambatannya, kehidupan yang sejati adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kehidupan sejati adalah kehidupan dari dalam keluar, bukan sesuatu yang dari luar ke dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengisi yang di dalam ini, kita harus betul-betul isi dengan yang baik. Saya pernah melihat Kak Seto Mulyadi, dia mempunyai satu hobi mengoleksi teko Bapak Ibu. Jadi dia punya berbagai teko dari berbagai negara. Dengan model yang lucu tuh, ada yang kotak, ya, ada yang lonjong, ada yang bundar dan lain sebagainya. Terus ditanya filosofinya apa? Kok Bapak Seto tuh suka ngumpulin yang namanya teko itu. Kemudian Bapak Seto ngomong bahwa ini punya filosofi begini, pada saat kita memasukkan sesuatu yang baik, pada saat kita masuk kopi, keluarnya kopi. Pada saat kita masuk teh, yang dituangkan adalah teh. Kalau kita memasukkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka itu akan keluar dengan baik. Kalau masuknya kotor, maka keluarnya akan kotor. Nah Bapak Ibu, kehidupan pribadi kita yang sejati bukan dari luar ke dalam. Bukan sesuatu yang di luar, ukuran-ukuran dunia, norma-norma dunia kita masukkan ke dalam hidup kita, bukan. Tetapi apa yang dari dalam, yang dari firman Tuhan, ya, apa yang dari Tuhan melalui pembacaan firman, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, menghafal firman, berdoa dan lain sebagainya, yang merupakan adalah hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang harus kita terima dalam setiap kehidupan kita dan kita berikan keluar. Ya, itulah yang keluar melalui ucapan kehidupan kita, melalui ucapan bibir kita, dengan membangun kehidupan doa, ya, dengan dua arah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan doa dengan firman Tuhan nggak bisa dipisahkan, ya. Karena dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan melalui firman Tuhan Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya iman kita bisa bertumbuh. Yang pertama, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, memasukkan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana Bu supaya iman kita dapat bertumbuh? Melalui apa supaya iman kita dapat bertumbuh? Bapak Ibu, ada beberapa hal kita belajar bagaimana dan melalui apakah iman kita dapat bertumbuh. Yang pertama, iman kita dapat bertumbuh melalui firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, firman itu timbul, ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita menjadi teguh, dikatakan kita perlu firman Tuhan untuk dibaca. Perlu firman Tuhan untuk direnungkan. Butuh firman Tuhan untuk apa? Dipraktekkan. Jadi dibaca, direnungkan, dipraktekkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Allah. Kalau tanpa kekuatan Allah Bapak Ibu, kita tidak bisa mengalahkan dunia ini. Amin. Nggak bisa Bapak Ibu, saya bisa kuat karena kekuatan daripada Allah. Karena kekuatan daripada Allah yang saya pujikan melalui pujian, yang saya naikkan melalui doa-doa, yang saya baca melalui firman Tuhan, itulah yang saya masukkan dalam diri saya. Saya membangun rohani saya membangun manusia roh saya Bapak Ibu. Secara manusia tidak akan mampu, tapi kalau pada saat kita mampu melakukan itu semua Bapak Ibu, maka segala pergumulan kita, masalah kita menjadi di bawah apa? Rohani kita. Pada saat kita angkat roh kita di hadapan Tuhan dengan melalui firman dan lain sebagainya itu Bapak Ibu, dikatakan Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, perjalanan hidup dalam dunia ini Bapak Ibu semakin jahat. Tetapi dibutuhkan iman yang semakin bertumbuh.
Bukan hanya bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Oleh karena itu beriman kepada Tuhan Bapak Ibu bukan hanya satu tindakan sesaat saja. Bukan harus secara insan, bukan. Tetapi adalah sikap yang harus berkesinambungan. Iman kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan harus berkesinambungan. Harus bertumbuh, harus dikuatkan. Maka itu ada orang-orang mengatakan kadar iman kita tuh beda-beda. Ya, pernah dengar kadar iman kita beda-beda. Sebenarnya Bapak Ibu kadar iman kita sama. Semua sama kadar iman. Tapi bagaimana kita bisa menaikkan iman di atas rata-rata. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman percaya kita di atas segala permasalahan kita, itu yang perlu Bapak Ibu. Nah kalau kita sanggup untuk menaikkan itu potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, potensinya apa? Potensi di mana Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, mengalahkan semua kutuk dosa, mengalahkan semua penyakit dan memberikan kita penyertaan sampai Immanuel sepanjang masa. Itulah yang menjadi satu potensi kekuatan bagi kita untuk kita tetap maju, untuk kita tidak jatuh, tapi kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Nah itu potensi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena walaupun badai kehidupan kayak apapun muncul Bapak Ibu, pada saat kita mampu menaikkan roh kita di hadapan Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Melalui apa? Melalui Alkitab. Itu yang mampu memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman bertumbuh melalui firman Tuhan. Yang kedua, iman dapat bertumbuh melalui pengujian. Iman dapat bertumbuh melalui ujian-ujian. Pengujian iman Bapak Ibu itu adalah tindakan dari Allah untuk meningkatkan iman seseorang untuk menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu iman hidup. Iman itu hidup. Ya, iman itu hidup. Oleh karena itu setiap orang-orang percaya harus siap-siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Untuk dapat apa? Memperoleh buah yang matang. Contohnya Bapak Ibu seperti Ayub. Kalau Ayub dulu hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi melalui ujian yang sangat berat. Melalui ujian pergumulan hidup yang sangat berat. Itu ujian Ayub Bapak Ibu itu enggak main-main. Saya pernah mendapat seorang teman. Dia ngomong, aduh Eda, ujian saya itu udah sama seperti Ayub. Luar biasanya. Secara badan saya nggak sanggup. Pada saat dia harus menghadapi suaminya, mengalami stroke di rumah sakit di Singapura, Bapak Ibu dari Jakarta dibawa ke Singapura, itu duitnya udah kayak apa? Ya habis-habisan untuk itu. Belum sampai di sana Bapak Ibu, dia punya 4 anak, anak yang ketiga itu epilepsi. Karena harus nunggu bapaknya lama, satu saat pernah anaknya ini dibawa ke sana. Ya untuk juga hiburan, juga untuk menguatkan papanya. Ternyata Bapak Ibu sampai di sana, suami di ICU, tiba-tiba anaknya juga koma anfal Bapak Ibu. Anaknya step, Bapak Ibu sampai harus dirawat di sana. Belum lagi Bapak Ibu udah menurut perkataan dokter bahwa itu sudah sia-sia, bahwa umurnya nggak berapa lama lagi. Sedangkan uang yang dia keluarkan Bapak Ibu itu banyak sekali. Tapi dia katakan, aduh orang kayak apapun nggak kuat kalau menghadapi hal demikian. Hidup di sana berat, rumah sakit berat, belum lagi bolak-balik pesawat dan lain sebagainya. Belum lagi Bapak Ibu anak yang demikian. Dia ngomong, aduh di situ saya ngalami betul-betul ujian iman yang luar biasa. Itu pun Bapak Ibu belum separah yang Ayub alami. Pernah Ibu Pujo ngomong sama saya cerita bagaimana dia mengalami pergumulan, mengalami ujian sama seperti Ayub. Sampai kepala rontok dan lain sebagainya, rambut rontok bukan kepala rontok, rambutnya rontok dan lain sebagainya. Bapak itu perjuang ujian yang luar biasa. Kita lihat juga Abraham, ya Daniel, Sadra, Mesah, Abednego itu mengalami ujian iman yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu ujian-ujian yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, itu dimaksudkan Tuhan untuk meningkatkan iman kita supaya lebih berkualitas lagi. Iman kita bukan hanya menjadi iman yang biasa-biasa, tapi iman yang berkualitas, iman yang luar biasa. Bapak Ibu beda loh kalau kita mempunyai iman yang biasa dan iman berkualitas. Kayaknya kalau kita iman-iman biasa tuh Bapak Ibu, kayaknya kalau doa kok lama dijawabnya. Tapi kalau iman kita berkualitas ya kayaknya tuh deket banget sama Tuhan. Enak, gampang nyambung sama Tuhan. Wah pokoknya segala permintaan apa cepat, pergumulan apa cepat Tuhan jawab dan lain sebagainya. Bapak Ibu coba bisa rasakan enggak?
pada saat iman kita lemah, pada saat iman kita biasa-biasa, dan pada saat iman kita meningkat, wow, di situ kita bisa melihat hebatnya Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Kita merasa kecil, Tuhan adalah Allah yang besar. Itu yang kedua Bapak Ibu, iman bertumbuh melalui pengujian. Yang ketiga, iman bertumbuh melalui pencobaan. Iman bertumbuh dalam pencobaan. Pengujian beda dengan percobaan Bapak Ibu. Ya, pengujian untuk menunjukkan kualitas daripada iman seseorang, dan memang itu tidak semua orang diuji ya, karena Tuhan tahu kemampuan beberapa orang. Pencobaan yang berasal dari iblis bertujuan untuk menipu, untuk membinasakan, untuk mematikan manusia. Tetapi kalau pencobaan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, nah pencobaan itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk merendahkan hati kita. Untuk Tuhan bisa mengetahui isi hati kita tuh kayak apa. Nah Bapak Ibu, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami pencobaan, pasti ada reaksi yang timbul. Pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat pencobaan ada dalam setiap kehidupan kita, pasti kita ada reaksi yang timbul. Ada reaksi yang muncul. Nah, reaksi-reaksi yang muncul itu Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam kehidupan gitu, kita bisa lihat bahwa ternyata reaksi-reaksi yang negatif itu Tuhan akan pangkas dalam kehidupan kita. Tuhan akan ratakan, Tuhan akan hilangkan, Tuhan akan perbaharui. Bahkan dikatakan Tuhan akan memulihkan kita dengan penghiburannya. Tuhan akan memulihkan kita, memberikan hati yang baru. Yaitu apa? Hati yang taat, hati yang mengasihi, hati yang patuh kepada Tuhan. Dan hati-hati apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang Tuhan berizinkan dalam setiap kehidupan kita untuk dipakai bagi Tuhan supaya kita merendahkan hati kita dan Tuhan tahu bagaimana isi hati kita. Reaksi apa yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat reaksi kita positif di hadapan Tuhan, pada saat kita melihat reaksi kita positif di hadapan Tuhan, maka saya ngerti Bapak Ibu, pencobaan kayak apapun itu kita enjoy menjalani. Satu saat saya juga pernah ngomong sama anak saya kok tiap malam tidur di gereja Bapak Ibu. Saya ngomong, Dek, secara manusia capek gitu ya, harus berangkat dari gereja ke sekolah. Habis dari sekolah nanti pulang ke rumah jam 3, jam 4 nyampe rumah, bisa sampai jam 6. Makan sebentar, ganti mandi, ganti baju, istirahat sebentar, mungkin bikin PR, kembali lagi jam 8, jam 9, jam 10 malam ke gereja untuk tidur di sana. Secara mati seorang mama Bapak Ibu, saya ngalami sakit gitu ya, sakit. Kenapa anak ini sampai ini? Tapi saya tidak tunjukkan kepada anak, saya berikan gini, nak kamu harus tough, ya, kamu harus tough dalam hal ini. Kamu jangan lihat ini sebagai sesuatu beban yang berat bagi kamu. Aduh aku harus pisah dari mama, aku begini, bukan. Kamu harus tough di sini, kamu lihat ke depan. Kamu lihat ke depan apa yang akan kamu capai, itu yang membuat kamu menjadi semangat. Itu membuat kamu berkobar-kobar belajar dengan baik. Bahwa pengorbanan kamu tidak sia-sia selama ini pisah dari mama tiap malam tidur bisa. Itu tidak akan jadi sia-sia kalau kita melihat ke depan. Apa yang akan kita capai, apa yang menjadi target kita. Nah Bapak Ibu, sehingga dalam percobaan yang sedemikian Bapak Ibu kita menjalani enjoy, sukacita. Saya ngomong suka sama anak saya, sukacita ya nak, tetap semangat sekolah, sukacita, iya mah. Sampai satu saat orang, kasihan juga ya. Kevin sampai harus begitu. Saya ngomong enggak kasihan. Tapi adalah satu hal mendidik bagaimana nanti dia akan tampil hari-hari kemudian. Nah Bapak Ibu, reaksi yang positif inilah yang membuat kita Bapak Ibu menjadi kuat. Ada sesuatu nanti penghiburan, ya, ada sesuatu kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita lihat bahwa sesuatu hal yang Tuhan berikan, izinkan, itu kita lihat dari sisi positifnya. Amin Bapak Ibu, sehingga apa yang negatif itu bisa dihapus, ya. Dihapus oleh Tuhan. Reaksi-reaksi yang muncul itu bisa dihapus oleh Tuhan dan diberikan hati yang baru, karakter yang baru. Mungkin pada saat reaksi itu muncul Bapak Ibu, kita kesel sama Tuhan, kita benci sama Tuhan, kita benci sama orang lain. Tapi pada saat kita melihat ke depan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, maka kita tahu Bapak Ibu, ternyata saya gak boleh membenci. Saya harus belajar mengasihi, belajar bertumbuh di dalam kesabaran, belajar bertumbuh di dalam kasih, belajar bertumbuh dalam kemurahan, belajar bertumbuh dalam kesetiaan, belajar bertumbuh dalam pengendalian diri dan lain sebagainya. Maka kita melihat Bapak Ibu kita akan enjoy menikmati itu semuanya. Hal yang keempat, tadi yang pertama iman bertumbuh melalui apa? Firman Tuhan. Yang kedua iman bertumbuh melalui pengujian, iman bertumbuh dalam pencobaan. Yang keempat,
iman bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Nah, padang gurun itu adalah istilah yang sering kita pakai untuk menggambarkan situasi atau keberadaan sulit yang sering kita alami. Ya, kok kayaknya pergumulan saya kok panjang banget. Sama seperti padang gurun, kok nggak ada ujung, nggak pangkalnya. Kok kayaknya kok nggak selesai masalah saya. Nah, itu Bapak Ibu itu sama seperti diistilahkan seperti padang gurun. Padang gurun itu ada waktu-waktu yang sangat penting untuk menguji hati kita. Waktu yang sangat penting untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap melekat kepada Tuhan? Padang gurun adalah perjalanan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena disitulah ada satu pembentukan karakter yang Tuhan lakukan. Kita dilatih bagaimana kita menghadapi persoalan dengan sikap-sikap yang baru. Sebagai manusia yang baru yang Tuhan adakan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dan mengalami padang gurun, maka pasti akan membawa satu pertumbuhan iman yang berkemenangan. Pada saat mengalami padang gurun Bapak Ibu, kita tetap setia membaca firman Tuhan. Kita tetap setia di dalam doa-doa kita. Kita tetap setia kepada iman kita. Dan pengalaman padang gurun yang luar biasa. Dan kita akan bisa melihat Bapak Ibu bahwa ternyata di situ ada satu pertumbuhan iman. Kemudian dikatakan iman itu menjadi iman yang menang. Bukan iman yang kalah, iman yang kuat, iman yang menang. Dan ternyata di dalam Yakobus 2 ayat 22, Tuhan itu menghendaki kita memiliki iman yang sempurna. Jadi iman di padang gurun kita semuanya, masing-masing kita punya sekolah padang gurun. Masing-masing kita sebagai orang percaya punya pembentukan di padang gurun. Pembentukan itu ada pembentukan karakter kita. Supaya apa? Supaya karakter kita hari demi hari mengalami satu pertumbuhan secara luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, sekolah padang gurun itu adalah satu pembuktian adanya watak asli yang kita miliki selama ini. Dan semuanya itu akan keluar sebagai reaksi atas setiap masalah yang sering kita hadapi. Kemudian akan digantikan dengan karakter yang baru. Ternyata Bapak Ibu, apa yang Tuhan izinkan, pergumulan, pencobaan, pengujian, sekolah padang gurun, itu semuanya ada sesuatu yang Tuhan mau timbulkan dalam diri kita. Yaitu iman, karakter, hal yang positif dan lain sebagainya. Maka itu prosesnya memang sangat panjang dari anak sampai ke orang tua. Tapi kalau kita mengerti secara betul Bapak Ibu apa isi, apa konten dari apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita merasakan bahwa oh ternyata itu membawa satu perubahan hidup yang luar biasa. Pertumbuhan iman yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, iman bertumbuh karena dipraktekkan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah iman yang mati itu jelas iman yang tidak bertumbuh. Karena apa? Iman yang demikian gak akan berguna. Maka itu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah supaya Bapak Ibu iman itu Bapak Ibu hidup, maka dikatakan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan iman kita. Perbuatan-perbuatan hal-hal yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan sejalan dengan iman kita. Maka itu pada saat kita memiliki iman yang luar biasa, Bapak Ibu dalam hal apapun gak takut menghadapi masalah. Gak takut menghadapi masa depan. Gak takut menghadapi bagaimana 2, 3 tahun, 10 tahun ke depan gak akan ada takut. Kenapa Bapak Ibu? Itulah jalan yang harus kita tempuh. Kita beriman tapi kita terus takut. Terus khawatir, tetap aja gak mau kerja, tetap aja ngomel, tetap aja begini-begini. Gak ada satu tindakan. Mungkin pada saat kita bertemu dengan teman kita yang begini Bapak Ibu, kita jadi kesel. Ya. Beriman tapi gak ada satu perbuatan. Ya iman itu tetap mati, gak akan bekerja. Nah supaya iman itu bekerja, supaya iman itu bertumbuh dikatakan, kita harus praktekkan. Kita harus melakukan langkah-langkah perbuatan yang sejalan dengan iman itu. Maka tanpa kita sadari Bapak Ibu pada saat kita berjalan dengan perbuatan-perbuatan kita yang memang tidak konyol tapi memang sejalan dengan iman kita. Tanpa sadar Bapak Ibu kita lihat Tuhan bekerja.
Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemarin pada saat anak saya diterima di Jogja Bapak Ibu, itu juga deg-degan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Biaya kos dan lain sebagainya. Waktu saya ke Jogja saya cari kos. Untuk anak saya puji Tuhan dapat di sebelah UPN dengan harga 3 juta rupiah setahun. Jadi cuma 250.000. Ya dekat dengan kampus dia bisa jalan kaki. Dan kemudian pada saat pulang, kemudian kembali lagi dia ke Jogja Bapak Ibu, dia dapat berita bahwa uang sekolah, uang pangkalnya free ya karena SBMPTN. Kemudian dia kena uang kuliahnya sebesar 7 juta rupiah. Padahal ada temannya ada yang 12 juta, ada yang 15 juta, anak saya dapat yang 7 juta rupiah satu semester. Nah pada saat anak tuh ngomong, "Ma, aku dapat yang 7 juta, Ma, yang golongan 3. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, bersyukur, ya. Nah Bapak Ibu, secara manusia sebagai mama, Bapak saya ngomong, aduh anak pertama segini 1 semester, anak kedua segini 1 semester. Saya ngomong, saya lakukan perbuatan saya dengan pembicaraan, Dek, jangan khawatir, yang penting kamu sekolah. Kalau Tuhan sudah kerjakan kamu, Tuhan sudah taruh kamu di sana, pasti Tuhan siapkan segala sesuatunya. Padahal Bapak Ibu empot-empotan hati. Aduh nanti kalau balik masih ada uang segini lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini saya kesaksian bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah waktu itu Bapak Ibu di ATM saya tinggal 300.000 rupiah. Saya ngomong sama anak pertama dan ketiga, Dek, kita mesti ngirit-ngirit nih Dek, uang mama di ATM tinggal 300.000. Katanya. Ya, saya ngomong gitu, maksudnya kalau mama gak bisa ngasih jangan kaget gitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih di ATM ku ada 300.000, tapi aku perlu Tuhan untuk biaya anakku minggu depan. Bapak Ibu, pada hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, saya ada ulang tahun gereja Bapak Ibu. Jam 5 ibadah, jam 6 ibadah mulai, jam 4 ada seorang supir, dia menghantarkan bunga ucapan ulang tahun untuk gereja kami yang ke-22 tahun. Selama bangun gereja, menitis gereja Bapak Ibu, saya gak pernah ulang tahun gereja, lupa saya. Kok ya hari itu ingat pas 22 tahun. Ya, jadi kita peringati ulang tahun yang pertama kali kita ingatnya. Nah Bapak Ibu, kemudian dia nyodorkan sebuah amplop. Ibu ini ada titipan amplop dari Ibu. Untuk siapa? Untuk saya atau untuk gereja? Enggak Ibu, tulisannya untuk Ibu Lianawati, untuk Lianawati Marbun katanya. Untuk saya atau untuk gereja? Jangan salah, enggak Bu, ini kembangnya untuk gereja, ini amplopnya untuk Ibu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di situ saya gemeter loh dengan itu, saya ngomong aduh Tuhan luar biasa. Dan uang itu Bapak Ibu cukup untuk saya kirim ke Yosua sampai beli bahan-bahannya apa yang dia butuhkan di sana untuk kehidupan sekolahnya. Nah Bapak Ibu, pada saat kita perbuatan bukan hanya perbuatan besar Bapak, tapi perbuatan mulut kita, ucapan kita itu ada satu perbuatan iman. Melangkah di dalam iman mulut berkata, itu pun juga harus dipraktekkan. Pada saat kita praktekkan Bapak Ibu, maka Tuhan membuat mujizat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Iman kita menjadi bertumbuh. Saya bicara sama anak-anak nih, bagaimana iman itu harus dipraktekkan secara luar biasa. Kemudian keenam Bapak Ibu, iman bertumbuh dengan persoalan. Dalam Mazmur 34 ayat kedua mengatakan, orang percaya tidak pernah lepas dari persoalan. Tetapi pada saat cara kita menghadapi persoalan itu dengan cara ataupun sikap yang lama, pasti kita akan kalah. Sebaliknya kita menghadapi masalah itu dengan sikap yang baru, dengan paradigma yang baru, dengan pengertian yang baru yang tadi saya pernah katakan Bapak Ibu, maka pasti kita akan mengalami kemenangan. Nah, reaksi yang biasanya keluar atas persoalan yang ada dalam setiap kehidupan kita, bisa melalui perkataan, ya, bisa melalui tindakan. Tetapi reaksi itu Bapak Ibu menunjukkan siapa jati diri kita. Ada orang yang mengalami pergumulan menjadi loyo, menjadi lemas, menjadi jauh daripada Tuhan, nggak mau ke gereja dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu itu seperti pohon bonsai, kerdil. Padahal hidup kita nggak pernah lepas dari permasalahan. Nah kalau permasalahan datang kita jauh dari Tuhan, nanti ada saat ini Tuhan tolong, ada masalah lagi, jadi kerdil terus Bapak Ibu. Pada saat kita menghadapi masalah dengan reaksi yang benar, dengan cara pandang yang benar, ya
Firman Tuhan mengatakan kalau pohon baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang enggak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Jadi kalau iman kita kuat, iman kita berbicara dalam kehidupan rohani kita dalam paradigma yang benar Bapak Ibu, maka ada satu pertumbuhan iman yang luar biasa dan pertumbuhan iman itu akan mendatangkan penggenapan janji Allah. Iman kita akan diwujud nyatakan oleh Tuhan. Iman itu akan membimbing kita, ya. Untuk apa? Kita tetap melekatkan hati kepada Tuhan. Walaupun pergumulan persoalan datang silih berganti, tidak membuat kita lepas daripada Tuhan. Tapi semakin ada persoalan, semakin kita harus melekatkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Nah itu harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu kok ke gereja, kalau Bapak Ibu mengalami persoalan datang terus ke gereja. Nggak boleh lepas. Terus bersekutu dengan Tuhan, terus cari Tuhan. Jangan nyerah Bapak Ibu, jangan pernah nyerah. Kalau pada saat ibu-ibu, bapak nyerah, ternyata hanya tinggal beberapa langkah lagi. Maka pasti kita akan merasakan, waduh kalau tahu gini aku tetap terus berjuang. Ya. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Itulah yang akan membentuk hidup rohani kita supaya kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saya akan setelkan satu video singkat. Ya minta tolong ini ada video Bapak Ibu. Ini bahkan satu video yang bagus, cukup bagus ya. Gak apa-apa sebentar. Minta tolong. Ini menceritakan bagaimana satu klub sepak bola, bukan ini, yang tadi yang olahraga. Yang tadi ada orang itu nak, ya itu. Ya yang ada gambar pria itu. Ya. Ini satu tim olahraga Bapak Ibu. Kemudian ada seorang kaptennya Bapak Ibu yang dia pelatihnya itu percaya untuk dapat dia dipakai luar biasa. Tapi satu saat dia pernah ngomong gini, apa kita bisa melawan tim itu? Kayaknya kita nggak mampu deh. Akhirnya Bapak Ibu seorang pelatih ini memberikan satu pelatihan kepada orang ini untuk membawa beban untuk berangkat dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Dan dengan terenggah-enggah Bapak Ibu dia menggendong seseorang yang berat, tapi pada saat dia terus berjalan, tidak menyerah, terus Bapak Ibu. Dan dia bisa mencapai, bukan hanya sampai di sini yang dirasakan, bahkan dia bisa melebihi apa yang ditargetkan oleh pelatih itu. Di sana. Bisa ya? Gak bisa Bapak Ibu, maaf. Ya. Ini adalah satu contoh bagaimana pada saat seseorang diberikan beban yang berat untuk mencapai sesuatu target Bapak Ibu, pada saat dia tetap terus berjuang, tidak pernah menyerah sedikit pun, dia bisa melampaui apa yang ditargetkan oleh pelatihnya. Nah demikian pula dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, untuk kita mempunyai satu kemenangan, iman kita jangan sampai kalah. Amin. Jangan sampai menjadi iman yang kerdil, tapi harus tetap maju. Dengan pergujian, dengan persoalan, dengan pencobaan, Bapak Ibu melalui hal-hal pergumulan atau apapun juga. Pada saat kita tetap terus Bapak Ibu menempatkan iman kita dengan benar, mempunyai reaksi iman yang benar, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Selamat menjadi berkat dan mari terus bertumbuh di dalam iman kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan. Kita pujikan lagu yang tadi. Bahwa di dalam Dia Allah selalu mengerti. Dan Allah selalu peduli.